Ya, kali ini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku terpapar virus COVID-19. Mau tahu ceritanya? Yuk, tonton sampai habis ya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Mahadewi. Jadi ceritanya itu waktu di bulan Juni, kalau nggak salah itu beberapa minggu setelah Lebaran ya, 2 minggu setelah Lebaran, pokoknya bulan Juni, aku ngerasain kurang enak badan. Posisinya aku itu lagi di rumah teman aku, nggak jauh juga dari daerah rumah aku, masih satu daerah. Aku malam-malam sekitar jam 10:30 itu ngerasain mata kayak lelah banget gitu ya, kayak ngantuk gitu, pengen tidur, ngerasa lelah, tapi terus kepala juga agak-agak nggak enak, pusing sedikit. Pokoknya badan tuh kayak capek, padahal sih aku nggak ngapa-ngapain juga ya. Aku belum sadar kalau di situ tuh ternyata aku mau demam. Aku pikir tuh awalnya aku ngerasa ngantuk gitu, kecapean ya. Kata aku nggak biasa-biasanya ya kok hari gini jam segini aku udah ngantuk. Biasanya aku itu kalau ngantuk itu di atas jam 12, jam 1 itu aku baru ngerasa ngantuk. Tapi ini baru jam 11, setengah 11 tuh aku nggak biasa-biasanya ngerasa lelah banget tuh mata. Akhirnya aku pulang ke rumah. Dan pas pulang ke rumah sekitar jam 12 malam, badanku mulai menggigil, terus kepalanya makin sakit dan badanku mulai panas. Akhirnya karena aku di rumah nggak punya obat paracetamol, aku cuma punya obat sakit kepala. Waktu itu aku minum obat Paramek. Dan setelah minum obat, aku bawa tidur. Tapi biasanya sekitar jam 3 ya, jam 3 aku kebangun, kepalaku tuh masih sakit gitu. Biasanya aku kalau minum Paramek itu biasa langsung sembuh. Tapi ini tuh nggak sembuh total, cuma berkurang sedikit sakit kepalanya. Badannya sih juga masih agak sedikit demam ya, anget-anget gitu. Terus akhirnya aku bawa tidur lagi sampai pagi. Dan besok paginya aku ngerasain tenggorokan aku sakit dan ada batuk sedikit, tapi batuknya itu nggak ngeklek. Maksudnya tuh nggak parah banget, nggak terus-terusan batuk, nggak. Jadi batuknya tuh jarang-jarang, kadang-kadang, termasuk batuk ringan lah. Terus akhirnya aku besoknya itu langsung beli obat di toko Cina ya. Terus aku dikasih kayak obat-obat resep dokter gitu. Walaupun aku nggak ke dokter sih, tapi aku lihat obatnya obat-obat kayak untuk diresepin dokter. Aku minum sehari 3 kali obat itu. Yang aku rasain setelah minum obat dari toko obat itu, habis minum obat tuh sembuh ya. Demamnya turun, sakit kepalanya hilang, terus rasa menggigilnya juga hilang gitu. Tapi setelah beberapa jam itu tuh kambuh lagi. Misalnya di atas 8 jam, kepalaku mulai pusing, badanku mulai panas, terus aku mulai menggigil lagi. Terus nanti aku minumin obat lagi, sembuh. Terus selang beberapa jam, 8 jam ke atas, ya kambuh lagi gitu, sakit kepalanya, demamnya, kambuh lagi. Dan biasanya sih aku kalau demam, minum obat dari toko obat Cina itu biasanya sih sekali 2 kali minum sembuh ya. Tapi ini sampai 3 kali minum, aku kambuh terus gitu, nggak sembuh total. Dan akhirnya aku coba beli lagi karena penasaran. Aku beli 3 kali minum lagi, jadi sekitar 2 hari ya aku. Dan sama hasilnya seperti itu, aku minum obat sembuh, nanti selang 8 jam ke atas kambuh lagi. Aku nggak tahu kenapa.
Dan yang bikin aku nggak nahan itu tenggorokan aku makin hari makin sakit. Dan sakitnya itu luar biasa ya, luar biasa dalam arti biasanya aku kalau sakit tenggorokan kayak radang itu sakitnya itu masih bisa ketahan atau aku tuh masih bisa makan gitu. Dalam makanan sakit tapi masih bisa lah ya, masih bisa menikmati. Tapi kalau sakit tenggorokan yang aku rasain kemarin itu bener-bener untuk nelan air putih aja itu perihnya luar biasa gitu, sampai aku kayak pengen nangis, ya Allah perih banget gitu, nelan air putih aja perih banget, gimana nelan nasi. Dan akhirnya aku nggak bisa makan nasi, aku makan bubur selama aku masih tenggorokan sakit, itu pun masih perih luar biasa walaupun aku nelan bubur. Jangankan bubur, air putih aja itu benar-benar wow. Nelennya benar-benar yang perih, belum pernah aku rasain sakit tenggorokan seperih ini, belum pernah. Dan kemudian aku penasaran kenapa sih perih banget, aku kacain dong tenggorokan aku. Itu tuh tenggorokannya kayak di sini itu kayak penuh sariawan gitu ya, bintik-bintik putih kayak penuh gitu semua. Gak tahu kenapa, aku nggak pernah sih selama ini ngerasain kayak gitu, dan baru kali ini nih aku penasaran ini sariawan atau radang tenggorokan, aku nggak ngerti ya. Tapi aku pas kacain seperti itu, di dalam tuh bintik-bintik putih seperti sariawan cuma numpuk penuh gitu di sini. Aku nggak tahu itu sariawan atau sakit tenggorokan atau radang, aku nggak tahu, pokoknya nggak ngerti. Dan aku ngerasain perut aku ini kayak agak sedikit mual, tapi nggak mual-mual banget sih. Jadi kalau aku minum air putih itu nggak bisa banyak-banyak, kalau banyak-banyak tuh kayaknya di perut tuh kayak mual banget gitu, kayak enek. Kemudian aku tuh kalau tiduran ngerasa hidung aku mampet, tapi kalau aku bangun duduk atau berdiri itu mampetnya hilang, tapi aku nggak ada ingusnya, walaupun aku keluarin itu nggak ada ingus sama sekali. Tapi nggak tahu kenapa hidung aku mampet kalau tiduran, tapi nggak ada ingus sama sekali. Aku bingung di situ. Biasanya sih aku kalau mampet pasti ada ingus ya, walaupun sedikit. Ini nggak ada sama sekali ingus. Dan hidung aku ini nggak bisa mencium bau apa-apa, kayak orang pilek, padahal aku nggak ada ingus. Aku bingung di situ, aku nggak bisa mencium bau apa-apa gitu. Tapi aku nggak pilek, agak aneh sih. Terus kalau untuk lidah aku, indera perasa ini, aku masih bisa ngerasain asin atau manis. Aku cuma bisa ngerasain itu aja, asin sama manis aja. Tapi rasanya tuh aneh kalau makan. Aneh itu misalnya aku makan mie goreng atau aku makan soto, itu rasanya sama-sama asin. Jadi aku nggak bisa ngebedain rasa soto sama asin tuh, nggak bisa, sama aja di lidah itu rasanya sama, garamnya doang yang berasa. Jadi rempah-rempah yang lain itu nggak bisa berasa di lidah aku gitu. Terus kalau misal aku makan yang manis-manis kayak teh, kayak atau misalnya roti ada coklat, tetap kerasa manisnya, cuman ya tetap aneh gitu. Aroma yang lain nggak berasa, cuma rasa manis sama asin aja tok, udah nggak enak sih makannya. Walaupun masih bisa ngerasain asin sama manis, karena kayak semua makanan tuh sama, mie goreng sama mie rebus tuh rasanya sama, cuma yang kerasa di lidah aku cuma garamnya doang. Jadi bumbu-bumbu yang lain tuh nggak bisa kerasa di lidah aku ya. Sebelumnya sih aku belum pernah kayak gitu, dan aku baru kali ini ngalamin lidahku aneh gitu makan. Walaupun sama sekali nggak kayak orang-orang bener-bener nggak bisa ngerasain, kalau aku masih bisa, tetap aja rasanya aneh, nggak seperti biasanya. Belum pernah aku kayak gini. Terus di lidah itu rasanya kayak tebel gitu, kayak ada dilapisin apa sih ya, kayak ada yang tebel gitu. Kayak perasaan tuh kayak di lapisan lidahku tebel, jadi makanya aku nggak bisa ngerasain semua rasa gitu, cuma asin sama manis doang gitu. Kayak ada yang ngalangin gitu, gimana sih, nggak licin gitu loh, beda. Dan kemudian aku coba beli obat sakit tenggorokan di apotek, dan obat tenggorokannya aja yang aku beli. Obat sakit tenggorokannya sih nggak mahal, murah ya, di sekitar 10 ribuan gitu. Yang mahal itu antibiotiknya ya. Total sih aku hampir 50 ribu kurang, cuman obat
tenggorokan sama antibiotiknya aja, bukan obat yang sakit yang aku rasain semua, enggak. Tapi katanya sih ya yang udah pernah beli obat sakit tenggorokan di situ ampuh gitu. Jadi aku ya beli di situ walaupun harganya lumayan untuk sakit tenggorokannya aja. Nah terus karena aku kemarin tuh beli obat di toko obat Cina itu nggak mempan ya, karena aku masih kambuh lagi, dan akhirnya aku mutusin buat berobat. Di sekitar 4 hari atau 5 hari aku baru berobat ke klinik. Nah, sebelum aku berobat ke klinik, aku sempat lihat-lihat itu di Google ya, aku nih sakit apa sih gitu ciri-cirinya yang aku rasain ini. Ternyata aku lihat di Google itu ciri-cirinya ya hampir sama virus COVID-19 yang varian Delta. Dan makanya aku mutusin langsung berobat ke klinik. Kenapa aku nggak mau berobat ke rumah sakit ataupun ke puskesmas ya? Sudah pasti nanti aku bakal di swab atau dites, dan aku yakin sepertinya sih aku bakalan hasilnya positif karena aku nggak mau diisolasi. Makanya aku mutusin buat berobat ke klinik aja. Dan aku berobat klinik, alhamdulillah berangsur-angsur ya membaik gitu ya. Aku isolasi mandiri aja di rumah, istirahat bed rest di rumah, benar-benar gak kemana-mana, gak ngapa-ngapain, cuma makan, minum obat, tidur, istirahat. Paling aku berjemur, dan alhamdulillah ya aku isolasi mandiri aja di rumah selama 14 hari dan sembuh total ya. Kalau untuk pernapasan, sesak napas, aku nggak ngerasain sesak napas, cuma memang pada waktu itu aku ngerasa napas aku kayak nggak enak, kayak kurang leluasa gitu ya napasnya, kayak agak sedikit nggak enak, kayak napasnya nggak seperti biasa gitu yang lega gitu. Memang agak berbeda, tapi nggak sampai sesak. Dan aku barengin juga sama obat yang aku beli di apotik, aku minumnya aku barengin sama waktu aku berobat di klinik. Dan alhamdulillah untuk sakit tenggorokannya juga lama-lama berangsur membaik. Aku masih bisa makan nasi lagi, bisa ya makan yang lain-lain lagi, terus minum air putih udah nggak ngerasa perih. Cuma kalau untuk indera perasa sama indera pencium itu memang agak lama ya. Walaupun aku udah isolasi mandiri selama 14 hari, tetap kalau untuk indera perasa dan penciuman itu dia kembalinya agak lama. Jadi lebih dari 14 hari. Jadi nggak langsung gitu, walaupun udah lebih 14 hari aku makan tuh masih kerasa aneh lidahnya. Masih kayaknya asin banget kalau makan apa, padahal itu sebenarnya biasa aja gitu. Mie goreng sebenarnya kan nggak asin banget ya, tapi di lidah itu sangat-sangat asin banget. Aduh, nggak biasanya, makanya kataku ini kenapa gitu. Kok mie goreng asin banget? Ternyata emang lidah aku bukan dari mie gorengnya yang salah, karena itu mie instan. Jadi pasti bumbunya sama aja. Mie rebus juga, mie instan rebus juga sama rasanya. Jadi gak enak banget. Itu aja sih yang paling lama indera pencium sama indera perasa. Tapi kalau untuk sakit kepala, demam, meriang, itu udah nggak kambuh lagi, udah sembuh. Cuman kalau batuk agak lama juga ya. Batuk juga aku bantu pakai obat sirup yang aku beli di toko-toko obat. Jadi nggak cuma dari obat dokter aja, soalnya batuk itu emang agak bandel, jadi emang harus dibantu sama obat lain gitu, kita beli lagi. Dan alhamdulillah semua sembuh total, dan nggak yang parah atau panik-panik gimana gitu, enggak sih. Ya menurut aku merasakan terpapar virus COVID-19 walaupun aku nggak swab ya, tapi memang ini dari ciri-cirinya aku udah yakin aku terkena virus COVID-19 yang varian Delta. Tapi menurut aku tidak seseram yang diberitakan karena aku mengalaminya sendiri. Nggak tahu ya, mungkin di tubuh orang fisiknya kan imunnya berbeda-beda, tapi kalau di aku masih bisa ini sih ya, nggak yang sakit-sakit menyeramkan gimana gitu, sama seperti sakit-sakit aku sebelumnya, demam-demam aku sebelumnya.
Ya intinya jangan panik, jangan stres, jangan terlalu dipikirin, jangan banyak pikiran, pasti imun kita bakal bagus dan kita nggak gampang sakit. Kalau kita stres, banyak pikiran, apalagi terlalu ketakutan, itu pasti imun kita akan turun dan kita bakal gampang terserang penyakit apapun, nggak cuma COVID-19 aja. Jadi buat kalian jangan terlalu panik, jangan terlalu takut, tetap jaga protokol, tetap waspada, tapi nggak perlu panik, nggak usah berlebihan ya guys. Aku udah ngerasain ya, jangan terlalu berlebihan lah, tapi pokoknya tidak seseram apa yang diberitakan. Intinya selalu bahagia ya. Oke, terima kasih, segitu aja video dari aku. Kalau kalian suka silahkan di like dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video dari aku. See you next video. Wassalamualaikum.